idza talabta tabiban muntafita dokter, kalau mencari dokter wajadta misla dzalik, dokter makin bilang balik, bilang gubuk. Weh dokter, semakin banyak dokter semakin luwek macam penyakit. Semakin banyak tenaga-tenaga ahli, semakin banyak Allah turunkan penyakit sebagai ujian daripada para dokter-dokter. Wa idza talabta qari'an wajadta ma la yuhsa, kalau anda mencari orang yang pandai membaca, mencari mendalami Al-Quran, pembaca Quran, pengasar sekarang tidak bisa dihitung banyaknya. Penghafal Quran, hampir setiap madrasah sekarang ada kegiatan menghafal Quran. Banyak orang yang ahli Quran, membaca Quran, paham terhadap Al-Quran, kata beliau. Wa idza talabta man yadulluka 'ala Allahi wa yu'arrifuka bi'uyubi nafsika lam tajid illa qalilan. Tetapi apabila anda mencari orang yang bisa menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, membimbing kita untuk dekat kepada Allah, serta orang yang bisa memperkenalkan kita, menjadikan kita kenal terhadap kekurangan kita sendiri, lam tajid illa qalil, sangat jarang. Nah, ini Ibnu Athaillah menceritakan kita kenyataan dunia sekarang. Betapa banyak orang dikatakan hebat, pada akhirnya dia langgar agamanya. Betapa banyak orang dikatakan ahli agama yang seharusnya membimbing orang untuk dekat kepada Allah, justru kadang-kadang lama-lama masuk penjara karena dia melanggar ajaran yang dia miliki. Ya'maluna bima la ya'lamun. Ya'maluna bima bighairi ma ya'malun. Bighairi ma ya'lamun. Maaf. Dia kerjakan sesuatu yang berlawanan dengan ilmunya. Itulah yang makin banyak kejadian sehingga pondok-pondok pesantren ikut jelek namanya. Pondok-pondok pesantren yang bagus namanya menjadi jelek karena ulah perbuatan oknum beberapa orang saja dari jutaan pondok pesantren. Satu orang berbuat menjadikan pondok-pondok pesantren yang baik-baik menjadi diragukan. Nah, ini apa sebabnya? Karena orang-orang yang pandai di bidang agama, tetapi agama, kepinterannya, kecerdasannya itu tidak dipakai untuk memberikan bimbingan kepada orang. Justru ilmunya yang hebat kadang-kadang dijadikan menjadi argumen-argumen supaya dia sendiri dihormati, orang lain jelek di mata orang. Nah, banyak orang-orang kalau kita mau cari orang cerdas, mencari orang hebat, wih hebat-hebatnya apalagi kalau kita dengar di TV. Tapi lama-lama juga menjadi buronan. Kita mencari dokter banyak. Mencari membaca Quran, yang pandai Quran juga, juara-juara hafal banyak. Tetapi kadang-kadang dia campur ibadahnya dengan berbuat dosa.
Tetapi kalau kita mencari orang yang bisa membimbing kita untuk dekat dengan Allah, yang membimbing kita agar kita rajin ibadah, solat waktu, solat 5 waktu kita jadikan menjadi kewajiban pokok kita. Lalu rukun-rukun Islam yang lain juga kita laksanakan. Silaturahmi kita jaga. Pengajian kita hadiri. Itulah orang yang sulit sekarang kita cari. Kata Imam Ibnu Athaillah, mencari orang yang bisa menunjukkan kita, membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mengajarkan kita agar kita menyadari kekurangan kita, mau mengakui kekurangan kita sendiri, itu yang sulit sekarang. Karena kita lebih tajam melihat kekurangan orang lain daripada kekurangan diri kita sendiri. Lamun kesalahan dengan jak pecah penggitan. Suara dengan sekalimat salah makin jadi sedunia, terus dipamer-pamerkan. Salah ucap orang atau salah sedikit yang dalam agama dikatakan sabaqul lisan, kelolosan suara dibesar-besarkan. Sementara dia yang sengaja melakukan kesalahan, melakukan kejelekan, dia tidak menyadari diri sendiri. Karena itu orang yang mengajar kita, memberitahu kita, membimbing kita agar kita sadari kekurangan kita, sadari pegawaian si salah, tahu diri salah, ndek bekeh. Apa kerana bekeh, ndek mele teperingat. Sebaik-baik orang yang banyak salahnya, orang yang selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan solah ndek dengan sindek wah gawe salah doang ngaran dengan solah. Orang yang baik, orang yang pernah salah tapi dia mau kembali ke jalan yang benar. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Apabila ada orang kelolosan gawe salah, gawe dosa, atau dia menzalimi dirinya dengan banyak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, zakarullaha, mereka segera ingat kepada Allah, fastaghfaru, kemudian dia memohon ampun. Nah, itulah orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang paling bagus orang yang selalu bagus doang lekana beci, bagus kode bagus, bajang bagus, dewasa bagus, toa bagus, jengken temati bagus, itulah yang paling sulit. Hanya orang-orang yang sudah diciptakan oleh Allah untuk menjadi orang pilihan, itulah yang mampu dari saat dia kecil bagus. Mara al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh, oleh engkana pecu, bajang pecu, sekolah dek nuah malas, 10 tahun sekolah di Mekah dek nuah malas walaupun sejelo aran Bapak Maulana Syekh. Dek nara absena alpa, sakit atau malas. Kalau bukan orang dipilih oleh Allah, sulit. Bas bilang jelo 10 tahun dek nuah malas mana-mana sejelo. Timaan sakit, jauh na sakit na ojok sekolah.
sehingga dek narak jelona kosong dengan ibadah. Wanita jak ngombe, sakit otak sekedi, dek tulak sekolah. Padahal ni tu sekolah ni jarak kilometer oleh ngana asrama. Sakit otak pinang-pinang jauh penyakit di pak kelas, insya Allah sehat. Benang-benang sekedi otak, kapong galang mesak-mesak li asrama. Asrama jam 4 tera li atas. Mesak-mesak tinduk. Itulah yang menyebabkan semakin kita sakit. Mentersugul milu, lek julun guru ente. Obat. Mendengarkan agama, mendengarkan pengajian, mendengarkan pelajaran. Insya Allah itu menjadi obat. Ya, Bapak Maul Nasih menjadi orang hebat. Dek Nuah malas walaupun sekali. Terhadap gurunya, dek narak gurunya, dek sanjung karena akhlaknya. Pinternya luar biasa. Selaput pelajaran tapal. Tetapi hormatnya di depan gurunya. Kalau ndak dia disuruh, ndak dia ngomong. Kalau ndak ditanya, tidak menjawab. Kalau dia ragu, dia angkat tangan untuk bertanya kepada gurunya. Sehingga ndak ada gurunya yang tersinggung. Kita jak muntabot lek guru ngantok, kira ngantok lek jorong guru, endang izin lah ke belakang, endang izin jok jeding, ponendot yang ke guruna sugul. Yaran dengan pergi ke belakang. Ya, ilalo bekedeh. Nah, Maulana Syekh Dek Nuah, rugi dia kalau tidak mendengar satu penjelasan gurunya, apalagi panjang. Satu kalimat penjelasan gurunya, dia merasa rugi. Itu di depan gurunya. Di rumah, Maulana Syekh selesai solat Isya istirahat. Jam 9 beliau istirahat tinduk. Dimin jam 12 terus. Yang ke subuh dia ulat tinduk. Apa gawekna belajar. Baca kitab. Itu jam-jam sekenuan itu mai tidam teh. Dimin adalah belajar lanjak lain masih bebas. Di jurun Ka'bah dok belajar. Dimin lelah terus tawaf keliling. Ini jangka pituk kali tawaf semalam di selak-selak belajar. Di minara idap ngantok tawaf pituk keliling-keliling li Ka'bah telang ngantok. Dan itu tempat yang suci luar biasa. Yang posisi nikmat na belajar wah kedung nikmat belajar. Wah li sopok malam Maulana Syekh belajar. Namun layak dengan belajar dengan kedu listrik. Dile tebeng, dile sekedu ceroncong no. Lentera. Nah, ye tom belajar. Dia tahu potong sorbana termajok dalam ceroncong. Dile nyele li tendas beliau sorbana nyele. Dek nida. Umi apa kelak dalik pawon membu maraidap ye maambun arak barang gesang lik pawon. Darah anak pun dek pula meriah. Sugun-sugun Umi Hajjah Halimatus Sa'diyah serio angna sorban Maulana Syekh kenyala. Sorban anakku li otaknya le. Dek nidap si Maulana Syekh sorbannya le. Si nikmatna belajar. Yang pun ngenu hebat Maulana Syekh. Kita jak luian main bola ente si belajar. Luian berjorak te kanca belajar. Belajar tegan buku es di deket na. Belajar di deket es gerupuk, pulek, gorengan. Kapan bisa masuk pelajaran juluan temu jaja kanca es doang? Oh, yentan anak yadumu ya belajar. Sendekman mulai jok aulat jauh buku siapang na makanan dulu. Es. Padahal kemalam musim hujan es.
Jemaah dimin sakit je abah. Nah, terus. Es wajib. Gorengan wajib. Snack pasti. Diminengkah belajar marak ruan halaman ruan santren awalan niki si ampas gerupuk ampas jaje mula mun tengkah ngakan pertamang di kantong bare diminta datang liwat di deket bak sampah ya tu sugulah ni dengan jedong penuh dedorun yen tanah kejadian no penuh dedorun beh di minoras marurang gawah ruan awalan ni terus lek mudi jak tahu dengan toa-toa sepi bersih. Dan ni tahu pelajar-pelajar je. Ndak negawe lagu robek-robek na buku na lepas na. Dengan jak mun tengaji perhatian guru ente dek tolak gawe lain-lain. Lelah ibu tepi tekepeng si beli buku terus robek-robek tiak jadi doro dek tekanggo. Nah, ini kata Imam Ibnu Athaillah bahwa mencari orang yang benar-benar membimbing kita untuk kenal dengan Allah, kenal dengan diri kita sendiri, inilah yang jarang. Kita lebih banyak memperhatikan kekurangan orang lain dari kekurangan diri kita sendiri. Karena itu Nabi kita mengatakan tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubinas. Sangat untung dengan lamun repot pedasang kekurangan sendiri dari orang lain. Nah, lamun de terjariang si Allah Ta'ala ingat dengan sikit kekurangan aku sang 15 kekuranganku. Nah, ini ternyadari bahwa itu yang dah berdaya kekurangan itu orang hebat. Nah, itu kata Nabi kita, tuba liman syaghalahu aibuhu. Sangat untung orang kalau dia disibukkan oleh kekurangannya sendiri an uyubin nas, sehingga dia tidak perhatikan kekurangan orang lain. Nah, pada pagi hari ini Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua dalam hadisnya istahyu minallahi haqqal haya. Pada tahu-tahu malu jok Allah Ta'ala dengan malu yang sebenar-benarnya. Nah, tersuruk telila jok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lila untuk apa? Telila jok Allah Ta'ala wah terjadi manusia lengkap. Manusia sempurna. Tebeng tengelor, tebeng temangan, tebeng terhidup, tebeng tersehat. Si Allah Ta'ala mau tertunasin tersembayang 5 kali sejelo semalam. Arak dengan menunda, arak dengan dek sembayang? Luwe. Arak dengan dek mele berjamaah? Luwe. Alasannya kemudian dia jauh masjid. Okeylah jauh masjid. Musolah dia jauh endah. Menan-menan lik balik. Saya kan cinta berjamaah. Semamak te. Dia tahu jari imam. Salah. Dia merarikan dengan dia tahu jari imam. Menan-menan te berjamaah. Kence seninak te. Kence semamak te. Dia narakkan cinta berjamaah lik balik. Serepak sekolahan anak dia. Di pondok pesantren. Andai jemaah di menulik tahun pimpin sida jadi imam. Yang munik jemaah libur kanak-kanak niki. Kena libur setahun. Ya. Oleh akhir Desember sampai awal Januari insyaAllah nak libur. Ya. Menulik mundek jok masjid. Suruh jadi imam di balik. Adik endak na lalu ngelidung. Nendek pada bertahun baru di tempat-tempat yang tidak diyakini keamanannya.
Mali kalau mau bertahun baru, datang jok madrasah jauh manuk pada sikit. Itu tetunuk manuk bareng-bareng. Nah, daripada lalu gelidung-gelidung timpa pinggir rurung, lalu ngebuk-ngebuk, bermotor rasalai, nendek terturut. Dengan kafir selapukna pidem di malam tanggal 1 Januari. Padahal ye pe tahun baru. Alur dengan Islam berbangga di tanggal 1 Januari. Bangga itu lekan seminggu beliangka anak tertrompet. Padahal no den tahu ia cara-cara dengan Yahudi. Beli kembang api, oi senang serius anak pengempok kembang api. Den tahu ia no dengan majusi pe pegawai ya. Dengan kafir doang niki pe. Ya. Ya sikna sambut tahun baru dengan kafir niki pi punik trompet. Kemudian punik parana mercon, kembang api, terus berjoget-joget, ya. Nah itu yang dilarang. Lamun gurun te al-maghfur lah Maulana Syekh mengajar kita bersyukur ja pada malam-malam yang kita harapkan itu merupakan simbol umat Islam, tahun baru Hijrah 1 Muharram, 27 Rajab malam Isra Mi'raj, 12 Rabiul Awal kelahiran Nabi kita. Apa sih disi? Kita berdoa, kita berhizib, kita berjanji atau tengaji. Nah, kita nak beramal si solah-solah si Bapak Maulana Syekh jak. Bagus makin jak lamun dengan sambut tanggal sekik Januari. Wih, kawan dek tinduk anti hadik pas jam 00. Suara tembakan, suara trompet, suara macam terdengar. Nah, mari kita umat Islam nendek terpengaruh lalu isi cara-cara dengan luar Islam. Mari kita malu kepada Allah. Allah menjadikan kita ahsani taqwim, menjadi manusia yang paling hebat di atas dunia. Karena itu disuruh kita malu. Malu ndek ibadah, malu ndek tegawai perintah Allah Ta'ala, malu tegawai larangan Allah Ta'ala. Nah, niki kita disuruh malulah kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Man istahya minallahi haqqal haya. Saya tentu malu jok Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita, nasihat Nabi kita, falyahfadhir ra'sa wa ma wa'a. Saya tentu malu jok Allah taala, jaga kepala dan segala yang ada di kepala. Nah, sebut otak. Saya malu jok Allah Ta'ala jaga otak. Apa kena jaga otak? Jaga pikiran. Jaga ya perasaan. Pelihara, jaga. Perasaan temesak terjaga. Ada endak tegirang. Prasangka endek bagus tipak batur lain. Jaga kepala wa mawa'a. Apa yang ada di kepala kita? Sila. Arak. Dua mata. Ada 2 telinga. Ada 2 lubang. Ada 1 lubang mulut. Bukan bibir. Ini namanya bibir yang di luar. Lubang mulut. Ada lidah. Nah. Muntatetu malu jok Allah Ta'ala. Kata Nabi kita. Jaga kepala dan semua yang ada di kepala. Berarti pertama jaga pikiran.
Ndak berpikiran lengi doang tipak dengan lain. Sarian berpikiran jelek terhadap diri kita. Aku gana paling kurang ibadahku. Aku gana paling kurang bacaanku. Kita merasa diri kita paling kurang, bagus. Asal jangan kita jadikan diri kita menjadi minder. Merasa rendah diri, tidak boleh. Merendah diri dianjurkan namanya tawadhu. Tapi rendah diri dilarang kita oleh agama kita. Sehingga lamun terendah diri kita menghinakan diri kita. Akhirnya Allah Ta'ala yang kita salahkan. Mesakku paling miskin. Dek nadil Allah Ta'ala. Kan Allah Ta'ala salah. Padahal Allah sudah memberitahu kita. Mendemele sugih ne cara. Mendemele bagus penghidupan. Dek narak emas turun lekan langit. Tersuruh berusaha. Sak tahu bertani, sak tahu berburu, sak tahu begawean. Adik narak langan te mau bagian dengan melalui proses. Banyak Allah contohkan kita. Allah mampu memanggil Nabi Muhammad langsung tanpa HP, tanpa segalanya. Tetapi Allah mengajarkan kita bahwa di dunia ini ada akhlak, ada cara. Di saat Allah orang mulia ingin memanggil hamba kesayangannya yang paling mulia, Allah mengirim orang mulia untuk mengundangnya. Yang pun Jibril terperintah si Allah Ta'ala datang undang Nabi Muhammad waktu Isra dan Mi'raj. Nah, kemudian karena Nabi malaikat Jibril yang mengundang, malaikat Jibril yang ditugaskan menjemput, mendampingi. Biasa yang tajah mentundang tuan guru selalu ngundang. Wah selalu ngundang ketunasin. Menasang tiang jemput pelungguh di mana? Nendek terkena tiang jemput pelungguh hatonde. Salah jaran telik tuan guru. Luik dengan jauh tu tak ngaji. Wah salite ngundang diminta sanggup. Menasang tuan guru tiang jemput pelungguh hatonde. Nah, dek ni yang kata berketuan dalam dengan si harapan terdatang. Betok tiang jemput pelungguh jemaah. Nah, muntuah nonasang betok tak berjemput. Nendek berjemput arak motor tertua ni kita betul antis di lokasi itu terhormat. Nijak dimintuah sanggup sida nak nyu pirang diri dah atau tiang jemput. Mana? Tiang jemput atau ndek. Pada maksudnya lagu ada bahasa yang lebih halus. Sebab tuan guru dia menterjemput dah. Menterjemput girang tetelan. Si berjemput no bareh tungkulan lik langan poyen mentelah ngerokok. Poyen mentelah beli es, poyen telat datang jemput. Kita selalu ngaji bareh telat. Apalagi tiang demen jamak cantik. Untuk berjanji jam 3, tiang berusaha jam 3 harus nyampe di lokasi. Angkat girang tiang antih jamaah. Sebadak jam 2 temulai. Berusaha tolek balik kah Jumat arah-arah tak payah mangan. Kita berangkat. Datang itu berun 3-4 dengan nganti kita ngomong. Tiang dek nanti tiang si tanti hanti dek nama idap te. Ya, walaupun wajar kalau tuan guru paling datang terlambat. Di masjid doang imam lamun bertugas jari imam batur sunat na telatan imam datang ojok masjid. Kumbekna memberikan kesempatan le jamaah adik belik mau ne pahala. Sehingga mun dengan datang jelo Jumat si pertama kali datang tebeng pahala merak beli unta. Nomor 2 datang tebeng merak beli hemar. Ketelu datang tebeng marak bembe. Keempat datang tebeng marak manuk. Terakhir datang, wah kena datang imam pun datang tebeng pahala marak belik teluk.
Lamun wah imam datang ku entayak jok masjid jak den tercatat. Yang pun sunat imam paling murid datang. Dak nengeremon-remon yo. Tuan guru ya ajah dengan searu-seru datang jadi imam. Ia telat. Mulai yen dan tersuruh si agama. Ada embelek pahala dengan. Nana imam jam solat datang. Nol pahala pelungguh datang. Nilai kedatangan niki. Lain nilai pahala sembahyang Jumat. Pahala ente silang pak eru jok masjid. Itu sebabnya saya suruh anak-anak pondok pesantren jam 11 berangkat ajak masjid. Setengah 12 sudah semua ndak ada di pondok. Apa sebab? Minimal mau pahala marak belik bembe. Marak belik sempi. Pahala datang doa. Karena ya kedatangan kita itu ditunggu. Malaikat berdiri di pintu masjid. Mencatat saya paling dulu datang. Saya datang nomor 2, saya datang nomor 3. Si paling akhir datang, wah kena datang imam pun datang, dia mau teluk. Teluk nu arak teluk bebek Jawa, belian sekedi. Arak mau teluk manuk beak. Arak dengan teluk manuk kodean. Arak mau teluk bubut. Nah, si paling mau telur bujak pok begak, nah lagu mau masih pahala. Nah, jadi itu cara kita di dalam beribadah. Kedatangan kita di awal dicatat. Pada si pengajian dah. Lamun nah mulai pengajian tak datang kurangan. Mundek teman mulai pada datang belian. Ia potong sediah kadang sugul, wah nasi begaan. Ada sak pelonggo pelik pahalanda juluan datang isi tiang. Tuah mulai deng kumbe-kumbe dah kan ini doang kita terlambat sangarak ya halangan te. Sak penting hadir itu. Sembayang berjamaah diminta datang kenyakan tahiyat terakhir imam pok terdatang. Takbir milu te berjamaah mau tepituk likur derajat. Lagu nendek pedang pituk likur soleh awal milu takbir kanca imam. Kanca pituk likur si te paling muri datang. Mau tepahala pituk likur lagu kurus. Ibarat bembe mau pada pituk likur. Lagu si datang oleh awal ajak mokoh sehat bembe no. Si datang terakhir wah tahiyat imam pun datang mau pitu likur bembek lagu kurus-kurus sekarang lendong kenca tolang doa. Nah ngonolah kira-kira perumpamaan ndek sumara ngono lamun pahala jak. Tidak ada namanya pahala kecil, tidak ada namanya dosa kecil. Menurut sebagian ulama. Apa sebab? Sekodek-kodek pahala sorga balasannya. Sekodek-kodek dosa lagu neraka sinak terbalas. Berarti tidak ada namanya dosa kecil, tidak ada namanya dosa pahala ke ia belik doang jarina karena pahala sorga balasannya. Dosa neraka balasannya lamun tendek tobat. Karena itu Allah membukakan kita pintu tobat. Nah, itu satu, terjaga pikiran. Ndak lengi pikiran terjok dengan. Muntuah itu bagus, nengumbi-ngumbiangan dengan, ya, tiang sering buktikan. Oleh tiang mulai ngiring bapak mol nasi, kadang kita dipitnah. Gawe, munang dek tuah gawe. Lama-lama dengan si memarah, dengan si membuat fitnah yang menerimanya. Jadi hidup niki lamun tak beda dengan selapuk demen li ita jak kiamat. Maulana Syekh ngeno selapuk ulama, selapuk guru nak kagum, diminulek yok desana
Ndek yang selapuk keluarga na nerima. Ndek yang selapuk keluarga Maulana Syekh, ndek yang selapuk isin gubuk beliau menerima. Bahkan jengkan tusir beliau gara-gara pihak madrasah. Kita alhamdulillah tenak terpelunggu sami miak madrasah dek narak dek setuju. Mun Maulana Syekh layak jak tersuruh pilih. Dia jadi tuan guru, dia jadi imam, jadi khatib atau demiak madrasah. Mun demiak madrasah jerak jadi tuan guru, jerak jadi imam, jerak jadi khatib. Ku jadi bangun madrasah. Nah, kita je alhamdulillah Semarang badak te kumpulan te semeton setuju. Undang te tokoh-tokoh salik pendam setuju. Nah, mun setuju keluarga, setuju tetangga, ya bismillah. Dek narak, ya cerita dengan dek setuju. Ya. Secara lahir. Wallahu alam di dalam hati dengan yang dek tahu. Lagu buktina setuju oleh ndek man arak murid wah tak nak tengaji si jamaah ahli niki. Dek teman mulai nerima murid wah tak tetenak tendot dek niki puasa, terawih, ngaji, nah niki wah tok tiang tanda wah pelunggu sami demen tepiang madrasah. Setuju pelunggu sami berdua madrasah. Tima dan dek berdua anak detamang, saya ngak wah tua angkah dengan anak, demilu piang kanak tok nengaji milu. Tiang berdua anak dua, lagu anak dengan luwe. Pelungguh dia berdua anak milu dia beramal di madrasah, pira luwe kanak belajar li yadu muniki, ia wah jadi anak dia niki. Ia langan datang erak pahala. Walaupun dia ada berjanji. Nanti ku beramal sesak semen lagu tetap doa kundang nak kanak dia tulak berjanji. Begitu kita masukkan andil kita investasi akhirat di madrasah, selapuk kanak selik madrasah apapun gawe na milu pelunggu sami mau bagi bagian. Nak nutuk untung te lamun te demen lik dengan gawe bagus. Nah, mungkin niki sediahan buka si kanak-kanak niki terang niki li atas. Ada sak pegitan ngoang. Pun sediah tumpuk betul li julu. Adik tertahu bahawa lantai telu mungkin dia temulai yang nembok. Sak berdua rezeki lebih sila adik narak jari ya apa rana ATM pelungguh erak datang dengan kiriman ya sak berdua sandai boleh jak nende ngerumun diminta ngajit lakuin tu doang amal nende mun de arak nende lamun arak sila tiang dek tiang wah petena ngendeng lagu naitah doang jauh kotak berkeliling. Lamun wah mau jak tiang solin serah yang dek jauh yule. Lagu alhamdulillah amal pelonggo sami tetap niki langsung doang tekadu. Lik minggu sejulu mau 7 juta lebih. Alhamdulillah kadun te beli bahan 5 jutaan. Nah, jadi arak si terberombo. Anden di arak pengajian pol nak tiang nyugulan. Lagu di minarak mau telik pengajian, pelungguh mau tiang terkurangi beban tiang. Nah, niki insyaallah nyedi terang niki kita akan berukna hari ini mudah-mudahan bau jari gudang lik paling atas wah beratap tok tiak kolok terang niki. Jadi sang narak berketuan nak terjual atau ndek terang niki ndek ya tersimpan tekedu tetap karena mudah-mudahan ada rezeki kering niki oleh daya Jok Timur ja insyaallah harus beronjuk. Dia tahu nasib erak anak mudi tiang jambe jaga entah umur tiang makin wah nemola umur tiang. Ya. Adik narak sebab ngombe-ngombe hebat te. Bapak Ibu diminta mati entah satu sejelo dengan riur.
Terjadi tuan guru mati, minggu pertama jak ribut dengan tuan guru ninggal nan yang saya tak ngaji. Dimintuah nyiwa engkah nak dengan rausang. Dimintuah nyatu sengkah dengan arah ingat. Lagu timak lupa si dengan lagu harap tinggalang te sumber pahala. Ya wahlek ngelek laun. Pahala anta selapuk. Saya suah milu. Timak dia terlupa si anak jari. Dalam wah dia milu beramal. Beli beda telu li madrasah niki. Pasang te jadi tembok. Aula. Li bawa tekadu sembayang berjamaah. Tekadu ngaji. Li atas tekadu tinduk. Bija jarin pelunggu si ngaji belajar. Ya wah oleh nak. Ngelek pahala tipak pelunggu sami. Jadi dia entetu angkat dengan munte pihak pondok pesantren pun kena madrasah peribadi. Pondok pesantren peribadi. Dia temampu lah mun peribadi miak pondok pesantren. Sang membangun jak tahu tak membangun, sang tersugih tahu membangun mesak-mesak. Lagu murid dia tak tahu. Seluik lu entah tenganak entah telu nan entah bening anak batur. Mudi min telu si tak nganak. Saya nak isi ang ke madrasah terus. Sekek jadi guru, sekek jadi murid, sekek jadi tukang periap. Nah, yang pokna dek narak dengan miak madrasah untuk pribadi. Cuma kita sebagai pemilik tanah, pemilik uang, tenyiapang untuk dengan luik. Adik luik kan cinta mau pahala. Enggak nesang dek temempu zikiran dengan doa tu bilang jelo, bilang malam, manan-manan. Tepiang ya kenang-kenangan adik narak sumber pahalana. Enggak na penggitan jak makin wah ganta mati. Jadi arak rezeki ente oleh batur, oleh macam-macam. Lamun mangan jak setengah piring wah kah temangan sepiring makin. Lagu makanan li dalam kubur sak belo pengadun te. Makanan li akhirat sak belo ndek berdaya batas. Lamun makin jak masih tercukup isi mun dek narak laluk kanduk seburai polak sebia masih mai idap temangan. Namun li kubur darat dengan polak sebia je mah. Darat dengan talat sebia yang dah li kubur. Gana wah pahala doang pada dait. Nah, itu satu pertama jaga pikiran. Yang kedua jaga mata. Sebab di kepala ini arak mata. Yang paling sulit yang kedua kita jaga setelah pikiran mata. Dek tekanggo boya barang-barang sindek ka, dek kanggo. Jaga mata. Jaga telinga. Dan sesuatu ndek manjelas si terbedengah wah tak langsung terbercerita, terutama si kurang bagus. Ya. Di dalam hadis Nabi kita dijelaskan yang artinya cukup dikatakan orang itu pembohong apabila apa saja yang dia dengar langsung dia ceritakan. Dek man keruan tertua tonde langsung bercerita. Dek man keruan kena atau dek langsung bercerita. Lamun si solah terceritaan mau terpahala. Lamun selengi ceritaang mau terdosa, mau terus dosa niki mengalir. Dengan si tersebut mau pahala. Kita bentelah benta mau dosa. Nah, yang ketiga jaga telinga. Yang keempat jaga hidung. Nendek kadu hidung lik sindek ndek tok tekadu. Kadu hidung lik tahu nasi mula. Tekadu ambuk si sengeh-sengeh. Tekadu ambuk si kanggo-kanggo. Nah, kemudian yang kelima jaga mulut, jaga pembicaraan. Tak paling becat nimbulang masalah apa? Suara. Suara ente bagus-bagus jarina. Ku terima nikah lepetimah dengan mas kawin sekeranjang upa-upa.
ku terima nikah lepetimah dengan mas kawin sekeranjang upa-upa sah. Suaranya bapang sah. Ngumben dan cara sebut mas kawin sah hendah. Nyerang kena ku terima nikah lepetimah. Walina kena sejuta. Ampuk menantu kena 1000. Sah atau ndek? Mun reda sejuta jari 1000 je sah. Anden kena kepeng, walina kena uang, pengantin kena kepeng, sah. Ndek semantak dengan mas kawin, 1 buah Quran, 1 buah hizib, seperangkat pakaian solat, uang 5 juta rupiah. Mau pengantin berjawab kena dengan bahasa Indonesia. Ku terima nikah anak dan lepetimah dengan mas kawin, sekek Quran, sekek hizib, seperangkat pakaian solat, kepeng 5 juta. Sah wahnu. Kepeng kenca uang pada, sekek kenca 1 pada, ni jak gara-gara beda sekedi. Ulang. Payu si tinjau nak suruh ngulang dengan telang apalana. Pada istighfar rendah. Ya bang terburung ngawinang ongkat nasi lanjutang astaghfirullahaladzim. Dia tahu si kena alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cukup astaghfirullahaladzim. 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 Jari wah niki yaran istighfar. Ni jak semantan parosi legerna dengan ben lelah ngapala. Alladzi la ilaha illallah doang ni dia tahu kena la ilaha illa. Ana jadi dengan legar teboye. Malik ente kerere endah. Nah, cukup astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bau. Astaghfirullahaladzim gakna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cukup. Ada selawat nah datain bacanya cukup bau. Selawat si belum baca bau endah. Nah, lagu si girang ngeributan. Wali kena kepeng. Pengantin kena uang. Ulang. Padahal kepeng kenca uang pada. Nah, lamu nak kira-kira ia nyebabang dia ini kena jak jeri wah. Bagus jak paling bagus adik empeda ongkat wali kenca ongkat pengantin. Adik muafakoh terbaik berkat adik jemaah selangkah seayun pengantin no. Adik empeda girang bersalahan berseliwahan. Ia samput suruh pada. Lagu ndik nyebabang sah tidak sah. Nendek doang tersebut mas kawin sah. Si paling wajib kunikah anta kanca anakku sayarana, kunikah anta atau Muhammad kunikah anta kanca anakku lepetimah. Jeri wah tiang terima nikah lepetimah selesai. Nah, dek nolak sebut mas kawin, apalagi wah sebutna. Lamun den sebut mas kawin nepeda mas kawinnya kanca mas kawin inakne. Mas kawin kakakne, mas kawin adik, yaran mahar misil. Nah, lagu lamun tersebut mas kawin aja wajib terbayar si tersebut niki. Dengan mas kawin Mekah Madinah, ku terima nikah lepetimah dengan mas kawin Mekah Madinah. Selesai, sah ribut. Nah, ndak teribut-ribut kita si jadi saksi luwe. Lamun arak tuan guru, arak ustaz lah itu, ia juduk tantih sah apa ndek. Ni jadi mingkana nu itu ribut sah. Wah jangan nusuruna dengan ngulang. Nah, ndak dengan no. Mun terjadi saksi, si paling penting kesaksian mun terjadi saksi akad suara senyebabang sah kencendek pengantin no. Nah, sayuwalina apa ya wali? Nah, makin lamun berwakil.
kanggo nendek sebut li waktu nakat nikah ongkat nasi kena ku nikah sida kanca anakku Muhammad ku nikah anta kanca lepetimah anak amak saeb berwakil ojok aku andena bau anden dia sebut berwakil ku nikah anta kanca lepetimah anak amak saeb dengan mas kawin dan cara sebut jadi wali kanggo sehingga wah tertahu lamun wah tahu si batu jadi berwakil atau mumangna si pak kuah wali nikahnya yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudaranya ayahnya berwakil kepada saudaranya jadi imak dek tersebut di dalam ya nikah seperti dengan ya nyuruh ngone tengah wina ongkatnya si kena berwakil ayahnya berwakil kepada saya. Nah, ia kadang-kadang apalagi si dia tahu bahasa Indonesia. Cukup umumang. Oh nane ia berwakil amanan dek mau hadir karena li jauh tahu na berwakil jok anaknya. Wah, ande berkata bareh. Nah, terus anaknya kena kunikah anta Muhammad kance le sekene mas kawinnya sekene. Jadi di mande nolak kena wali amakna berwakil ojok aku dengan mas kawin kanggo. Namun tahu jak sila ada ukuran standar, ada ukuran sedang, ada ukuran yang paling sempurna. Nah, namun paling sempurna baik bocah. Bagus tenang terjadi saksi segala najak. Nah, amakna berwakil ojok semetona. Lagu harus jelas. Dengan si tertunjuk jari wakil harusnya jelas. Terus amanah si berwakil endah jelas. Wah nadak tiang lalu ngawinang. Erun datang walina. Juluan dia datang si tiang. Kebeng kembangan juk buat tengawinang. Kah tembangan beto walina niki buat tang lalu boya. Saya sida oh tiang jari waktu. Terus saya suruh dijadi wakil. Anu semeton tiang soalnya amakna berwakil jok semeton tiang. Lagu semeton tiang dia sanggup pun berserak malik berwakil jok tiang. Oh dia nekan go wakil dia kanggo berwakil malik. Lamun dia sanggup dengan jadi wakil harus badak walina malik adik walina berwakil jok dengan lain. Burung tengawinang lalun ulit jok sembalun juga saja. Lalu denane tenak kadus atau sida tenak lalu jok amakna. Dek nesah perwakilan si beru sehingga si tipa berwakil dek sanggup si dek sanggup berwakil ojok no. Malik kapong kata makna waktu berwakil dek sanggup lamun dek sanggup jak salah sopo saya ini bareh jadi wali ngena. Semakin tidak jelas harusnya jelas. Nih datang kau antih tu tangulik jeng ke jam sikit dek man datang. Jam 7 terlalu le ite. Datang itu datang wali ni ternyata wali bun-bunah. Tidak sesuai dah yang pok petugas sak perlu ketuan saya jadi wali pembekna pok nak semeton jadi wali ia berwakil amakna atau ndek amakna masih hara masih pembekna semeton oh ia berwakil boleh wakil saya timpaknya lagu separuh je nampah dan cara berketua yang pok petugas si wajib keketuanan Sayyidul walina pengantin masih hidup wayana tonde mundak Sayyidul walina satu. Dia terperlu ketuan kira jelo bi beberaya be tu bi berdait dia tulak berketuan darat urusannya si petugas. Gakna petugas data sayaran pengantin mama sayaran pengantin nina. Tetun nina tonde. Tetun mama tonde. Ia harus jelas niki sebab dengan bantong dia ganggu terkawin. Saya tu walina. Nah, ia si penting niki. Payu kadang-kadang tiang kira kali tiang silik petugas enda. Wi wah tengah wina. Wah jam baca khutbah belo si mbak ketua. Padahal wah tebeng KTP, wah terpanggil pangan ten dua-duaan. Munjelon nikah niki janggakna wa kering tak dimin guru urusan Pak Kua nak bercerita li jamaah
pengantin ini dua-duanya secara undang-undang dan agama tidak ada halangan untuk kita nikahkan. Langsung baca khutbah, selesai khutbah langsung akad nikah. Adik mau pahala baca khutbah. Yang ke 10-15 menit ketuan dengan wajah baca khutbah. Dek nian tante jadi petugas. Jadi sarian lamun tak ngurus sendek man terbaca khutbah tok tengurus. Menah selesai urusan baru te baca khutbah langsung akad nikah. Adik mau pahala sunat. Wah yang deten dah Pak Kuas suruhnya pengantin memain dah. Sila amak dan nikah tiang kencanak dengan mula je secara aturan agama ayah bertanya minta izin kepada anaknya. Misal Fatimah haran anaknya, Fatimah reda kamu ku nikah bi kanca Muhammad. Nggih, selesai. Ini jak ama sila dan nikah aku kanca calon suami pilihanku dengan mas kawin. Kita dengan toak sejadi wali endang izin ojok anak. Lamun wah bebelu wajib tendang izin ojok anak. Lamun masih dedara kanggo tende endang izin dengan catatan calon semamakna dengan pecu. Calon semamakna sederajat kencaya. Dan anak tamatan perguruan tinggi SPDI gelarnya. Kok kawin kanca kernet di was sekolah gara-gara kuat tebeng kepeng. Nah, dek kanggo niki. Ya harus tendeng izin ojok anak te lamuna tidak sesuai. Apalagi na dek wah beberaya perlu keketuan. Kanca pisakna ranjak separuh timak taran tekawin lamun dek ni beraya saja. Sang maidap semeton jaga dek ni. Searan angan dek ini selapu wah dek ini. Dengan senang jadi pengantin dia ajak nangis jadi pengantin. Nah, ya sih dihindari dalam agama adik napa petegawe dengan keadaan redha dan senang hati. Nah, itu yang disuruh kita tahu-tahu merujuk Allah Ta'ala dengan cara menjaga kepala dan segala yang ada di kepala kita ini. Itu tandanya kita menjadi orang yang malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu selanjutnya bagaimana? InsyaAllah kita lanjutkan minggu depan. Karena ini masih panjang hadis niki penjelasannya. Adik sak ya. Nendek ngonek lo ngaji sudah mau jam 10:09 kurang 12 menit. Yang janji jam 9 hari ini pembukaan manasik haji bagi jamaah haji yang akan berangkat tahun niki melalui KBH Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon. Kebetulan yang menjadi salah satu pengurusnya, menjadi sekretaris di KBIHU. InsyaAllah hampir 150 sekarang yang akan berangkat melalui KBH Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon. Karena itu, ya mari kita baca Fatihah kepada seluruh jamaah yang telah menyumbang baik secara langsung di Kota Amal. Ini semuanya iaran sadaqah khafi niki. Jadi walaupun dia terbaca tidak ada satu pun amal pelungguh yang tidak tercatat. Walaupun pelungguh beramal di kota, tidak ada satu pun yang tidak dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu pun niat pelungguh yang akan dilupakan. Semua niat-niat pelungguh itu sudah dicatat oleh malaikat dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kepada semua yang beramal dari dulu sampai sekarang, terutama hari ini,
Mari kita bacakan Fatihah dan Suratul Ikhlas. Yang masih hidup mudah-mudahan semua niatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dikuatkan imannya. Yang telah meninggal dunia mudah-mudahan mendapatkan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya, mendapatkan tempat yang semulia-mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pelunggu kami yang hadir mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Anak-anak kita yang belajar mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu banyak, luas dan berkah, menjadi bekal kehidupan masa depannya. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mari kita sebelum baca doa kita bernyanyi dengan benihan Nahdlatul Watan. Wahid isnain salasah. Kami benihan Nahdlatul Watan yang setia, mengorbankan jiwa membela nusa dan bangsa, agar umat seluruh bersatu raga. Marilah kita hindarkan pengaruhnya setan durhaka. Teguhkan hati, janganlah mundur, walau setapak kaki. Serta tulus ikhlas kepada Tuhan, jangan tinggi karena puji. Mari kita lenyapkan, agar Nahdlatul Watan yang perwira hidup makmur serta jaya dalam aman sentosa, dalam aman sentosa, dalam aman sentosa. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.